Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahmat Hidayatullah. NIM 3 digit terakhir 025 dari TRO Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan dan pemilihan komponen sistem kontrol motor listrik. Di sini nggak ada simulasi, hanya cuma teori dan gimana cara perhitungannya saja. Mari langsung saja ke videonya. Materi yang saya bawakan hari ini adalah bagaimana cara melakukan perhitungan arus penuh motor. Kedua, menentukan pemilihan komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay. Tiga, kita juga akan membahas switching pada rangkaian star delta. Empat, serta penggunaan cheat sheet untuk mempercepat proses desain. Dan keenam tuh ada kesimpulan. Pendahuluan dulu. Menentukan IVL penting sebagai dasar pemilihan komponen sistem kontrol motor. Tanpa perhitungan yang tepat, MCB, kabel, kontraktor, maupun over relay bisa salah ukuran dan berisiko merusak sistem. Switching pada rangkaian delta juga diperlukan agar motor dapat start dengan aman tanpa lonjakan arus berlebih. Untuk mempermudah cheat sheet, phishing dapat digunakan sebagai panduan cepat sehingga proses desain lebih efisien dan akurat. Dengan langkah ini, sistem kontrol motor listrik dapat bekerja aman, andal, dan efisien. Lanjut. Untuk pertama, kita akan mengenal dari materi perhitungan IVL, perlu current, arus penuh atau IVL, merupakan arus yang ditarik motor saat beroperasi dengan beban penuh. Untuk menghitungnya, kita menggunakan data nameplate motor, daya, tegangan, cost, dan efisiensi. Nilai FL inilah yang menjadi dasar pemilihan komponen tanpa mengetahui IVL. Kita bisa salah memilih rating MCB, kabel, maupun kontaktor. Dan seperti yang di bawah ini adalah buat rumusnya kita nanti, buat pembagian-pembagiannya. Lanjut. Nah, perhitungan IVL itu berdasarkan datasheet yang ada di sini. Kita ke caranya langsung saja. Bentar. Nah, pertama-tama kita harus menentukan motor rate power in KW. Itu tuh ada di sini. Nih, kita harus, aduh, sorry. Hapusnya gimana? Pokoknya ini 5,5 kW, berarti 5,5 kW. Bentar, ini mending saya ulangi. Soalnya ketebelan. Nah, untuk menentukannya adalah pertama tuh motor rate power in KW atau kekuatan motor. Itu kita ada di datasheetnya ini. Ntar kita gambar. Kita cari pena. Ini aja. Tekan. Kok nggak bisa ya? Ah. Oke, langsung saja mulai ke caranya. Di sini ada datasheet dari motor itu sendiri. Pertama-tama kita tentukan dulu motor rate power in KW. Kita eh, lihat di sini datasheet ada 5,5 kW. Ini kita masukkan. Nah, kita masukkan. Gini aja kelihatan. Nah, untuk di negara Indonesia, kita itu di sini ada dua frekuensi yang kita gunakan adalah 50 Hz dan 60 Hz. Tapi untuk di negara kita itu kita menggunakan yang 50 Hz. Jadi kita menggunakan datasheet yang sebelah sini. Ini saja.
Jadi yang sini tidak usah kita gunakan. Oke, selanjutnya kita lihat buat supply fault in fault itu kita ada di sini. Nih, yang ini ya. Tuh. Karena saya menggunakan yang 380, jadi kita tulis saja di sini 380 volt. Nah, setelah itu ada faktor daya. Faktor daya motor itu nih di sini di cos. Nah, di cos ini jika saya menggunakan yang 380 berarti saya menggunakan yang 0,89. Nah, jika saya menggunakan yang 415, maka saya akan menggunakan yang 0,86. Maka saya di sini masukkan 0,89. Setelah itu kita akan memilih dari efisiensi motor. Nah, jika kalian menggunakan efisiensi yang 100 atau beban penuhnya itu 100%, kalian gunakan yang ini 85,7 nih. Jika kalian menggunakan yang 75% efisiensi beban penuhnya, kalian tinggal gunakan yang ini aja 86. Jadi kita tulis di sini 0,857. Nah, oke. Di sini kalian sudah mempunyai semua parameter untuk perhitungan. Lanjut. Oke. Setelah tadi parameternya kita temukan, sorry ini kehapus. Nah, ini dari beban motor. KW-nya di sini. Terus ini kita dapat dari voltase supply. Terus power faktornya di sini cos kita menggunakan yang 89. Ini ya 89. Ini salah rumus di sini. Pokoknya kita gunakan yang 89. Terus sini kita gunakan yang efisiensinya yang 85. Nah, sebenarnya tanpa kita melakukan perhitungan IVL di sini, kita tuh udah mendapatkan IVL dari datasheet dari motornya. Tapi tidak semua dari datasheet dari motornya itu tercantum IVL-nya. Contohnya ini nih. Di sini ada IVL, ini ampere, nih ketemunya kan nanti satuannya ampere, nih. Buat rumus yang ini tuh perhitungan yang ini ya, yang 60 Hz, yang 50 Hz belum saya buat. Oke. Jadi sekian dari perhitungan IVL ini. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Pemilihan komponen proteksi dan kontrol. Setelah IVL diketahui, kita bisa menentukan komponen MCB yang harus lebih besar sedikit dari arus lebih penuh agar tidak terip saat normal. Kabel ditentukan berdasarkan ampacity, panjang, dan standar instalasi. Kontaktor minimal 20% lebih besar dari arus nominal agar tidak cepat aus. Overload relay di-setel di kisaran 90 sampai 110% IVL, IVL ini. Agar motor terlindungi dari beban lebih tanpa mudah putus. Untuk poin-poinnya ada MCB dipilih berdasarkan arus nominal motor. Terus ada kabel sesuai arus nominal dan panjang jalur ampacity. Terus kontaktor rating 1,2 kali IVL tadi. Overload relay setelannya 0,9 kurangi 1,1 kali IVL. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut ini. Oke, baiklah. Jadi kita semua sekarang tahu bahwa arus beban penuh adalah 10,59. Pasal 430
kabel 43052 dari standar National Electrical Code. Dan standar ini digunakan oleh banyak negara dan terutama di AS. Mari kita lihat tabel ini. 43052. Judul tabel ini, peringkat atau pengaturan maksimum perangkat pelindung hubung singkat sirkuit cabang motor dan gangguan tanah. Jadi ini akan memberitahu Anda peringkat yang ingin Anda pasang di perangkat pelindung hubung singkat Anda, yaitu pemutus sirkuit. Oke, mari kita lihat jenis motornya. Biasanya kita akan menggunakan motor sangkar tupai, squirrel cage motor. Ini adalah 80% dari motor di industri. Sebagian besar motor konveyor adalah motor sangkar tupai, dan ini adalah yang akan kita gunakan dengan starter bintang segitiga dan juga starter doll. Oke. Kemudian jika kita lihat di sini, kita lihat ada sekring. Saya tidak suka menggunakan sekring di sirkuit motor saya hanya karena ketika putus, Anda perlu mencarinya dan kemudian menggantinya. Dan ini memakan banyak waktu. Tetapi pemutus sirkuit, ia bisa trip dan kemudian Anda dapat mengaturnya kembali ke keadaan semula tanpa mengganti dan tanpa biaya tambahan. Tetapi untuk sekring, Anda perlu mencari sekring lain dan ini bisa memakan waktu yang akan meningkatkan waktu henti, downtime, dan ini benar-benar tidak baik. Jadi saya tidak suka menggunakan sekring di motor saya dan banyak aplikasi lainnya. Namun, untuk perangkat sensitif, saya akan menggunakan sekring seperti PLC. Seperti unit CPU yang sensitif, saya akan menggunakan sekring dengannya. Oke. Kemudian kita punya pemutus trip seketika dan pemutus waktu terbalik. Kita akan melihat pemutus waktu terbalik. Jadi apa bedanya? Apa sebenarnya arti pemutus waktu terbalik? Pemutus waktu terbalik adalah pemutus sirkuit yang dapat memutus secara magnetis dengan hubung singkat atau dapat memutus dengan termal. Ia memiliki perlindungan termal di dalamnya. Dan ini juga merupakan karakteristik dari MCB, yaitu pemutus sirkuit miniatur. Jika Anda ingin melihat karakteristik ini, kita lihat grafik ini. Anda bisa lihat di sini, jika arus yang dirasakan adalah 10 hingga 20 kali arus pengenal MCB, maka ia akan trip dalam waktu kurang dari 1 detik sebenarnya. Tetapi jika ia merasakan jumlah arus yang sama atau 2 kalinya, ia akan trip dalam waktu beberapa jam atau bahkan lebih. Dan dalam banyak kasus, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, pemutus trip seketika tidak memiliki komponen termal. Jadi hanya memiliki komponen seketika. Begitu mendeteksi arus hubung singkat yang tinggi, ia akan langsung trip. Jadi MCB, yang merupakan perangkat pemutus sirkuit yang paling banyak digunakan di industri untuk motor adalah pemutus sirkuit waktu terbalik dan itulah sebabnya kita akan melihatnya dan kita dapat melihat bahwa nilai yang dinyatakan oleh National Electrical Code adalah 250%. Ingat teman-teman, nilai-nilai ini adalah persentase dari arus beban penuh. Jadi apa artinya itu? Ini berarti peringkat MCB maksimum adalah 250% dari arus beban penuh. Jadi kita akan mengalihkan 2,5 kali arus beban penuh kita, yaitu 10,59 ampere kali 2,5, yang akan memberi kita 26,475 ampere. Ini adalah angka peringkat MCB kita. Jadi jika Anda pergi ke pasar dan melihat ukuran standar MCB, kita bisa lihat di sini kita punya 25 dan kita punya 32. Jika tidak ada nilai yang persis, kita harus memilih ukuran standar berikutnya yaitu 32 ampere. Jadi untuk motor ini, kita akan menggunakan pemutus sirkuit 32 ampere. Oke. Namun, sebagian besar insinyur industri menggunakan faktor pengalih yang lebih rendah. Saya sendiri sebenarnya juga tidak pernah menggunakan 250% dari arus beban penuh pada motor manapun. Menurut saya, peringkat minimum atau yang digunakan semua orang di industri adalah 150%. Dan ini benar-benar aman. Ingat teman-teman, ini adalah nilai maksimal 250 dan tidak aman untuk melebihi 250%. Karena jika Anda melebihi nilai ini, maka hubung singkat dapat terjadi pada sirkuit Anda, tetapi pemutus sirkuit tidak akan trip. Ini akan membuat motor terus berjalan dan hubung singkat terus terjadi dan akan menyebabkan kerusakan peralatan dan sebenarnya akan menyebabkan kebakaran dan panas berlebih,
yang akan menyebabkan kebakaran. Jadi Anda tidak bisa melebihi 250 ini. Dan juga, saya tidak menyarankan Anda untuk di bawah 150%. Mengapa demikian? Karena di semua motor, ada arus lonjakan, induced current, yang tinggi di awal dan arus lonjakan ini bisa berlangsung beberapa detik, seperti 1 hingga 2 detik, tetapi arus lonjakan ini mungkin sekitar 6 hingga 10 kali arus beban penuh. Jadi jika Anda memilih pemutus sirkuit 100% atau kurang dari 150%, setiap kali Anda menyalakan motor, pemutus sirkuit akan trip. Ini tidak akan memungkinkan Anda menjalankan sirkuit karena mendeteksi arus lonjakan yang tinggi. Tapi saya memilih faktor pengalih saya menjadi 150% dan itu baik-baik saja. Ini juga menghemat biaya Anda, teman-teman. Oke, Anda dapat memilih nilai apapun dari 150 hingga 250%. Sebenarnya untuk motor besar Anda dapat memilih 175% peringkat pemutus sirkuitnya. Tetapi dengan motor kurang dari katakanlah 50 kW, saya menggunakan 150% dan itu baik-baik saja. Motor berjalan dengan baik. Jadi jika Anda memilih 150%, kita kalikan I beban penuh dengan 1,5 dan kita akan mendapatkan 15,88 ampere. Ini akan membuat kita memilih pemutus sirkuit 16 ampere. Oke. Jadi ini yang direkomendasikan dan ini sesuai dengan National Electrical Code dan jangan melebihi ini. Demi keselamatan Anda dan keselamatan peralatan. Jadi jika kita akan membuat daftar material, bill of material, atau permintaan pembelian untuk MCB kita perlu memilih apakah itu tipe C atau D. Kita sudah membahas tipe-tipe ini. Dengan motor besar lebih dari 10 kW, saya menyarankan Anda untuk menggunakan tipe D atau dalam kebanyakan kasus gunakan pemutus sirkuit tipe D karena memiliki arus trip 10 hingga 20 kali arus beban penuh. Oke. Setelah itu, kita tinggal menulis pemutus sirkuit miniatur, yaitu MCB, 3 fasa, 16 ampere, 220 volt, dan volt ini adalah voltase fasa. Karena ingat teman-teman, ini 3 fasa dan tipenya D kuantitasnya 1. Kita tidak butuh lebih dari itu. Ini gambarnya. Jika Anda ingin memasukkannya ke permintaan pembelian. Ada satu informasi, teman-teman. Jadi, ini adalah ukuran standar. Bisa sampai 100 dan saya pernah melihat beberapa yang 125 ampere. Oke, tetapi jika motor Anda besar dan membutuhkan lebih dari itu, maka Anda perlu menggunakan MCCB. Dan ini terlihat seperti ini. Ini besar dan biasanya merupakan pemutus sirkuit utama di panel kontrol dan bisa mencapai 2500, bahkan bisa mencapai 4000 ampere. Mereka memiliki karakteristik yang sama dengan MCB, tetapi mereka trip pada arus yang jauh lebih besar. Mereka memiliki arus trip yang tinggi dan Anda bisa lihat di sini. Ada perkalian. Jadi jika Anda memilih satu yang berperingkat 1250 ampere, Anda bisa membuatnya menjadi 1000 atau 1100 menggunakan perkalian ini. Oke. Baiklah. Jadi dalam kasus itu, Anda tinggal menulis MCCB sebagai pengganti MCB, yang merupakan singkatan dari pemutus sirkuit cetakan, Molded Case Circuit Breaker. Oke. Dan ini untuk satu fasa, Anda bisa menggunakan MCB ini untuk sirkuit kontrol Anda. Saya akan membahasnya di seri lain. Baiklah, jadi ini mengakhiri pelajaran penentuan ukuran MCB kita. Terima kasih teman-teman. Selamat datang kembali. Sekarang kita akan melihat penentuan ukuran kabel atau konduktor pada starter. Jadi pasal yang sesuai dengan ini adalah pasal 430-22 dari National Electrical Code. Disebutkan bahwa ukuran kabel harus setidaknya 125% dari arus beban penuh. Dan pastikan teman-teman bahwa Anda tidak melanggar peringkat ini atau tidak kurang dari 125% arus beban penuh ini. Jika tidak, kabel Anda akan meleleh. Jika Anda tidak memilih kabel yang mampu menahan arus pengenal motor, kabel itu akan meleleh. Oke. Dan ini dapat menyebabkan hubung singkat. Baiklah, jadi ini juga tergantung pada suhu dan bahan konduktor, apakah itu tembaga atau aluminium. Lihat tabel 310, 16 dari National Electrical Code dan tabel 1251 dari NFPA.
Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya ya. Gimana tadi dari videonya? Apakah mengantuk nontonnya? Nah, setelah itu adalah ada fizzing Starilta. Motor induksi saat start bisa menarik arus 5 sampai 7 kali lebih besar daripada IFL. Untuk mengurangi lonjakan ini dipakai rangkaian Starilta. Pada awal start motor disambung bintang sehingga arus turun hingga 1,1 dari dol. Setelah motor stabil, timer memindahkan sambungan ke delta untuk operasi normal. Ini membuat sistem lebih awet dan mengurangi gangguan pada jaringan listrik. Poinnya adalah seperti yang tertera pada berikut. Lanjut ke videonya. Au, bentar. Nih, lanjut aja. Yaitu National Fire Protection Association. 79 yang seperti sebuah pasal atau 079. Jadi, saya hanya akan memberikan Anda tabel 310-16 dari National Electrical Code, tetapi silakan juga membaca tabel 1251 dari National Fire Protection Association. Oke? Oke. Jadi, jika kita mengikuti aturan ini, kita mengalihkan beban penuh dengan 1,25, yaitu 125. Jadi, 10,59 ampere kali 1,25 akan memberi kita hasil 13,23 ampere. Jadi ketika kita ingin menentukan ukuran konduktor atau kabel kita membutuhkan kabel yang mampu menahan 13,23 ampere dan lebih, atau sedikit lebih dari itu. Sedikit. Jadi mari kita lihat tabelnya. Jadi ini adalah tabel dari National Electrical Code, yaitu tabel 31016. Yang menyatakan kapasitas antar arus, ampaciti, konduktor berinsulasi tidak lebih dari 3 konduktor pembawa arus dalam jalur kabel, raceway, kabel, atau ditanam langsung di tanah. Oke, jadi kita punya di sini. Seperti yang saya katakan teman-teman, itu tergantung pada bahannya. Kita punya tembaga di sini dan kita punya aluminium di sini. Dan untuk tembaga, ada juga peringkatnya. Ada 60 derajat Celcius, 75 derajat Celcius, 90 derajat dan begitu juga untuk aluminium. Dan ini adalah beberapa ketahanan panas, ketahanan api, dan semua nama ini yang bisa Anda cari di internet. Oke. Jadi ini adalah ukuran American Wire Gauge, 14, 12, 10, 8, 6, 4. Dan sebenarnya ada yang lebih kecil, ada seperti 16 dan ada 18, tetapi tidak disebutkan dalam tabel ini. Ukuran yang lebih kecil mungkin disebutkan dalam National Fire Protection Association 79. Oke. Jadi, peringkat konduktor, kita menyimpulkan bahwa kita membutuhkan 13,23 ampere. Mari kita lihat tembaga. Saya suka membeli semua kabel saya dari tembaga karena tembaga adalah konduktor yang lebih baik dan dapat menahan lebih banyak. Anda bisa lihat bahwa 12 AWG dapat membawa 20 sementara aluminium hanya dapat membawa 15 dan seterusnya untuk semua peringkat lainnya. Jadi saya biasanya meminta bagian pengadaan atau pembelian saya untuk mendapatkan kabel tembaga. Oke. Jadi 13,23, yang paling dekat yang bisa saya dapatkan di tembaga ini adalah baris ini yaitu 14. Ukuran ini bisa tersedia pada 60 derajat, 75 derajat, atau 90 derajat Celcius. Jadi saya biasanya meminta atau saya biasanya mengambil ukuran saya tergantung pada kolom ini. Jadi saya selalu berasumsi bahwa kabel yang akan mereka bawa adalah 60 derajat Celcius. Jadi, apakah 14 AWG bagus, yang dapat menahan 15 ampere? Mari kita lihat. Ampere yang saya miliki adalah 13,23 dan ini sangat dekat. Perbedaan di antara keduanya adalah sekitar 1,7 ampere dan ini sangat kecil. Jadi kabel ini jika motor kita menarik lebih banyak arus untuk waktu yang singkat, bisa meleleh.
Jadi saya tidak akan memilih yang ini. Jadi saya bisa memilih yang ini dengan 12 AWG yang dapat menahan 20 ampere. Jadi bahkan jika mereka membawa kabel 60 atau 75 derajat, saya akan baik-baik saja. Saya akan pilih 12. American Wire Gauge. Oke, tetapi di Arab Saudi, kami tidak menggunakan American Wire Gauge. Kami menggunakan mm persegi. Jadi tabel ini dapat mekonversi dari AWG ke mm persegi. Jadi jika kita akan meminta 12, itu adalah 4 mm persegi. Jadi jika saya membuat daftar material untuk kabel saya akan meminta dalam mm persegi. Jadi ini adalah beberapa catatan yang terkait dengan tabel. Saya tidak bisa hanya menempatkan tabel tanpa catatan ini. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang topik ini atau standar National Electrical Code, Anda harus membeli buku standar mereka. Oke, baiklah. Melihat daftar material kita menambahkan kabel tembaga 4 inti 4 mm persegi sepanjang 10 meter. Sekarang ini tergantung pada jarak antara panel Anda dan motor. Anda dapat memilih 10, 20, 100 meter, tidak masalah. Oke, baiklah. Jadi yang terakhir adalah kontaktor. Dan ada alasan mengapa saya memulai dengan atau mengapa saya mendapatkan kabel sebelum kontaktor, yang akan saya jelaskan di kuliah berikutnya. Terima kasih teman-teman. Penentuan ukuran relay beban lebih thermal pada starter. Jadi, kita tahu arus beban penuh kita adalah 10,59 ampere. Anda dapat membaca seluruh pasal 430 dari National Electrical Code atau membaca ringkasan ini. Saya membuat ringkasan bagus untuk Anda. Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apakah faktor servis motor 1,15 atau lebih besar? Mari kita lihat papan nama motor ini. Di sini Anda bisa melihat faktor servis 1,15. Jadi ini adalah faktor servis 1,15 atau lebih besar. Maka Anda dapat menggunakan 125% dari arus beban penuh sebagai peringkat maksimal untuk perangkat proteksi beban lebih. Jadi Anda tidak bisa melebihi 125% ini. Tapi Anda bisa lebih rendah, tentu saja. Dan pertanyaan lain adalah, apakah kenaikan suhu motor 40 derajat Celcius atau kurang? Ini juga ada di papan nama motor. Namun, sebagian besar motor di pasaran, mereka tidak akan menyebutkan kenaikan suhu. Mereka akan menyebutkan suhu ambien. Dan suhu ambien maksimal dan ini berbeda. Jadi jangan anggap 40 derajat Celcius ini sebagai kenaikan karena itu adalah suhu ambien. Jadi ini bukan yang kita cari. Sejujurnya saya belum pernah melihat papan nama motor dengan kenaikan suhu. Sebagian besar hanya suhu ambien dan ini normal. Ini seperti mengatakan suhu ruangan. Ini adalah suhu ambien maksimal untuk 99,99% motor. Ini bukan kenaikan suhu. Oke, jadi, bagaimanapun, jika Anda melihat papan nama motor dengan kenaikan suhu, maka Anda dapat menggunakan 125% dari beban penuh sebagai peringkat maksimal. Oke, ini adalah papan nama motor lain dan Anda bisa lihat faktor servis di sini ditunjukkan sebagai SF dan ditunjukkan sebagai 1,25. Oke. Jadi, ada skenario ketiga yaitu tidak ada penyebutan kenaikan suhu sama sekali atau faktor servisnya kurang dari 1,15. Dalam kasus ini, seperti papan nama motor ini, tidak ada faktor servis, juga tidak ada kenaikan suhu, maka Anda harus menggunakan 115% dari arus beban penuh sebagai peringkat maksimal untuk perangkat proteksi beban lebih Anda. Anda tidak boleh melebihi yang ini menurut National Electrical Code. Oke. Untuk perlindungan ekstra, Anda dapat menggunakan 100% atau bahkan 90%. Ini bisa Anda gunakan dengan motor berkualitas sangat buruk yang cenderung terbakar atau rusak jika beban penuh diterapkan padanya. Anda bisa menggunakan 100%. Atau jika ada motor yang digulung ulang di bengkel lokal tanpa sertifikat atau apapun, Anda bisa menggunakan 100%.
Jika Anda menggunakan 125 atau Anda menggunakan 115, maka Anda dapat mengurangi massa pakai motor tersebut jika tidak diuji atau apapun. Oke, saya akan memilih 115. Saya selalu menggunakan peringkat ini, 115. 10,59 ampere kali 115% adalah 12,17 ampere. Jadi kita menginginkan relay beban lebih dengan peringkat 12,17 ampere. Ukuran standar untuk relay beban lebih bervariasi dari 0,1 hingga 400 ampere. Anda bisa lihat di sini ada 0,1 karena ini sangat penting. Inilah yang melindungi motor Anda. Jadi peringkat yang kita hitung adalah 12,17 ampere. Dan ini adalah peringkat yang sempurna, ukuran 9 hingga 13 ampere. Jadi ketika kita membuat daftar material, kita akan memilih relay beban lebih thermal, 3 fasa, 9 hingga 13 ampere yang dipasang di kontaktor. Ini sebenarnya didasarkan pada aplikasi Anda. Sebagian besar untuk motor kecil, akan dipasang di kontak yang terpasang pada kontaktor. Jika Anda memiliki relay beban lebih yang besar, maka Anda akan meminta yang dipasang di rel. Oke. Yang dapat Anda pasang di rel atau Anda dapat menggunakan skrup untuk memasangnya. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Penentuan ukuran kontaktor pada starter. Jadi kontaktor hanyalah perangkat sakelar. Tidak ada penyebutan kontaktor dalam National Electrical Code. Namun, kita bisa memperlakukannya seperti kabel. Kita membutuhkan perangkat sakelar untuk dapat menahan arus beban penuh dan tidak meleleh seperti kabel. Jadi kita harus memilih 125% dari arus beban penuh sebagai persyaratan minimum seperti kabel. Anda bisa naik karena tidak ada batas maksimal, tetapi jangan lebih rendah dari 125% arus beban penuh. Ini akan bertentangan dengan National Electrical Code dan juga tidak akan aman. Karena jika kontaktor atau jika kontak meleleh, maka akan terjadi hubung singkat. Dan hal berikutnya yang bisa Anda lihat adalah asap dan api. Jika pemutus sirkuit tidak bertindak cepat. Karena ingat, kontaktor adalah perangkat non-pelindung. Mereka tidak melindungi motor Anda, hanya melewatkan arus. Mereka bisa menyalakan dan mematikan sirkuit. Itu saja. Itu saja. Baiklah. Jadi kita kalikan I beban penuh dengan 1,25, kita dapatkan 13,2 ampere. Dan jika kita melihat ukuran standar kontaktor, Anda bisa lihat di sini. Jika Anda pergi ke pasar, ukuran kontaktor terendah yang Anda dapatkan atau setidaknya di pasar saya di sini adalah 9 ampere. Jadi meskipun Anda punya motor 1 kW, bahkan jika Anda punya motor 0,5 kW, Anda akan menggunakan kontaktor 9 ampere dengannya. Tidak masalah karena kontaktor tidak akan melindungi motor Anda. Perangkat yang melindungi motor Anda adalah relay beban lebih thermal. Oke, jadi dengan peringkat 13,2, kita bisa memilih 16 ampere. Yang merupakan ukuran standar berikutnya karena kita tidak punya 13 ampere. Kita punya 12, tetapi 12 lebih kecil dari nilai yang dihitung. Penting untuk diketahui bahwa kita memiliki jenis tugas AC yang berbeda dan untuk setiap jenis, ada kontaktornya. Jadi ada jenis-jenis kontaktor. Kontaktor AC satu digunakan untuk beban resistif seperti pemanas. Jadi jika Anda memiliki pemanas yang akan memanaskan air, yang akan memanaskan minyak, maka Anda akan menggunakan kontaktor tipe AC1. Jika Anda memiliki motor slip ring, yang merupakan aplikasi arus torsi tinggi seperti kontaktor yang ada di lift di masa lalu, mereka akan menggunakan AC2. Beberapa lift tua masih memakai kontaktor, tapi kini kebanyakan pakai VFD. Jadi tipe kita adalah starter motor sangkar tupai yang membutuhkan arus start tinggi dan ini adalah tipe tugas AC3 dan ini adalah jenis kontaktor yang kita cari. Ketika Anda juga membuka lembar data kontaktor, Anda akan melihat IE, UE, IC, UC dan ini adalah IE singkatan dari arus operasi. UE untuk tegangan operasi, IC untuk coil arus kontrol dan UC adalah coil kontrol. Dan ini sangat penting. Jadi tegangan dan arus operasi adalah arus yang dapat ditahan oleh kontaktor saat dioperasikan.
Dan juga tegangannya biasanya 380 volt. Tetapi arus kontrol atau arus kontrol, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tetapi ada tegangan kontrol. Dan ini sangat penting, teman-teman. Karena setiap kontaktor akan memiliki coil, bukan? Dan coil ini kita butuh satu fasa untuk itu. Jadi jika Anda di sini di Arab Saudi, maka Anda akan menggunakan coil AC 220. Jadi Anda akan meminta kontaktor dengan coil AC 220 untuk memberinya energi. Jika Anda di AS, jika Anda ingin menggunakan AC, maka Anda akan memasang 110 volt AC tentunya. Dan untuk kontaktor kecil, beberapa di antaranya Anda bisa menggunakan 24V AC atau Anda bisa menggunakan 24V DC sebenarnya. Beberapa di antaranya yang jarang saya lihat adalah 12 volt DC. Tetapi pada kontaktor yang sangat besar seperti ini, seperti yang ini, Anda perlu menggunakan AC karena mereka memiliki daya yang jauh lebih besar untuk menahan kontaktor. Oke, jadi ketika kita membuat daftar material, kita meminta kontaktor 3 fasa. Kita menentukan arus dan tegangan operasi, dan kita menentukan tegangan coil. Oke, selanjutnya adalah kita ke materi yang cheat fisik. Cheat fisik berfungsi sebagai panduan cepat bagi teknisi. Misalnya, motor 5 HP horsepower, langsung ada rekomendasi kabel MCB dan kontaktor yang sesuai. Dengan ini, pekerjaan di lapangan lebih cepat. Namun cheat hanya referensi, kita tetap harus pastikan dengan standar resmi seperti IEC atau NEMA, terutama bila instalasi kritis. Tabel rekomendasi komponen berdasarkan daya motor. Kedua, mempermudah pemilihan tanpa perhitungan detail. Tiga, tetap perlu verifikasi dengan standar minimal. Langsung saja ke videonya. Dan berikan perhatian penuh pada ini. Karena jika tegangan coil adalah 24V AC dan Anda hanya menggunakan 220 AC, maka kontaktor Anda akan langsung terbakar. Koilnya akan langsung meleleh. Karena tidak bisa menahan tegangan sebesar itu. Baiklah, jadi ini mengakhiri penentuan ukuran komponen sirkuit daya kita pada starter. Sekarang kita akan beralih ke starter bintang segitiga. Terima kasih teman-teman. Penentuan ukuran kabel atau konduktor pada starter bintang segitiga. Kita tahu bahwa ini adalah sisi saluran, line, dan setelah percabangan adalah sisi fasa. Dan ini adalah sisi bintang, star. Jadi kita punya 3 wilayah di sini. Ini adalah wilayah nomor 1, ini adalah wilayah nomor 2, dan ini adalah wilayah nomor 3. Ini juga wilayah nomor 2, bukan? Baiklah, jadi dan ini adalah arus beban penuh kita, 10,59 ampere. Pasal 430-22 dari National Electrical Code menyatakan bahwa ukuran kabel harus setidaknya 125% dari arus beban penuh motor yang terhubung dengan starter dol. Tapi kita akan menggunakan perhitungan dan peringkat bintang segitiga kita. Berdasarkan ini, berdasarkan starter. Baiklah. Jadi peringkat konduktor untuk semua kabel saluran. Kabel saluran, kita tahu bahwa yang melewatinya adalah I beban penuh, yang sama dengan starter dol. Jadi kita perlu menggunakan 125% penuh. Ini adalah sisi di sini. Jadi kita harus mengalihkan I beban penuh dengan 1,25, yang akan memberi kita 13,23 ampere. Sekarang mari kita beralih ke peringkat konduktor untuk semua kabel delta atau kabel fasa yang merupakan sisi fasa. Dan biarkan saya menghapus semua gambar saya. Oke. Dan untuk ini, karena ini adalah fasa, kita bagi dengan akar kuadrat dari 3, kita dapatkan 72%. I beban penuh kali 0,72 akan memberi kita 7 ampere. Dan ada peringkat konduktor untuk kabel bintang atau sisi bintang.
yaitu yang ini di sini. Kita bagi 125% dengan 3, kita dapatkan 41%. Jadi kita kalikan I beban penuh dengan 0,41 yang akan memberi kita 4,3 ampere. Namun, ada catatan kecil di sini. Anda perhatikan di panel kontrol, kabel ini akan kurang dari setengah meter, teman-teman. Benar-benar tidak akan panjang. Hanya di sebelah kontaktor ini. Dan juga ini, Anda hampir tidak membutuhkan setengah meter untuk membuat koneksi ini. Dan ada arus lonjakan tinggi yang mengalir dalam mungkin 3 detik atau 5 detik pertama. Jadi jika Anda menggunakan peringkat rendah seperti ini pada motor besar, ini bisa menjadi masalah di mana kabel bisa menjadi panas dan terkadang meleleh. Saya belum pernah melihat situasi seperti ini. Namun, karena itu, saya biasanya menggunakan peringkat yang sama untuk delta pada kabel bintang saya. Mereka berdekatan di panel kontrol yang sama, jadi saya tidak akan membeli satu gulungan penuh untuk bintang atau saya tidak akan meminta setengah meter dari ini atau bahkan kurang dari itu. Dan untuk tetap berada di sisi yang aman. Karena kita akan berjalan dalam mode bintang selama 10 detik atau 13 detik dan kita akan memiliki arus lonjakan yang tinggi. Jadi saya ingin kabel saya mampu menahan arus lonjakan tinggi ini. Jadi seringkali, saya akan menggunakan 0,72. Tetapi pada motor kecil, Anda bisa menggunakan yang ini, tidak masalah. Tapi saya menyarankan Anda apakah itu kecil atau besar, gunakan saja peringkat yang ini. Jadi kita memiliki arus start yang tinggi di awal, jadi lebih baik memasang peringkat konduktor delta yang sama. Oke. Jadi kita punya tabel kita di sini. Dan peringkat konduktor saluran kita adalah 13,23 ampere. Saya akan memilih ukuran 12 tentunya, yaitu 4 mm persegi. Dan untuk peringkat konduktor fasa, saya punya 7, jadi saya bisa menggunakan 14, yang setengah dari yang ini, yang bagus. Tembaga harus tembaga. Jadi saya akan menggunakan 2,5 mm persegi. Dan saya akan menggunakan 2,5 mm persegi yang sama untuk konduktor bintang saya. Ini bukan kabel yang besar. Oke. Jadi dalam daftar material kita menggunakan, mari kita lihat gambar kita di sini agar kita bisa mengerti. Jadi kabel 3 inti 4 mm persegi sepanjang 1 meter. Ini yang terbesar yaitu saluran kita. Akan ada di sini. Biasanya tidak lebih dari itu. Dan untuk fasa ini tergantung seberapa jauh motor dari Anda karena Anda akan memerlukan jarak ini dan jarak ini. Dan ini akan Anda ketahui dari seberapa jauh motor Anda dari panel kontrol. Saya taruh di sini 10 meter, 10 meter. Dan untuk bintang 0,5 meter, 3 inti yang sama. Kita tidak akan melakukan pentanahan di sini. Jadi kabel 3 inti. Kabel. Anda bisa menghapus ini dan hanya meminta 11 meter di sini. Jadi ini Anda akan meminta 21 meter dan itu saja. 2,5 mm persegi. Oke. Baiklah, ini mengakhiri penentuan ukuran kabel kita untuk sirkuit daya starter bintang segitiga. Terima kasih teman-teman. Jadi sekarang kita telah menyelesaikan semua komponen. Kita telah membahas MCB, ketiga kontaktor ini, relay beban lebih, dan kabel kita. Jadi di kuliah berikutnya, saya akan memberikan Anda lembar contekan yang mengumpulkan semua informasi yang telah saya berikan kepada Anda dalam satu lembar yang dapat Anda cetak dan jadikan referensi. Ini akan mencakup nilai minimum, maksimum, dan nilai yang direkomendasikan yang saya sendiri rekomendasikan untuk Anda. Oke. Terima kasih teman-teman. Baiklah, penentuan ukuran relay beban lebih thermal pada starter bintang segitiga. Mari kita pahami dulu di mana kita akan memasang relay beban lebih. Ada 4 cara berbeda relay beban lebih dipasang di industri.
Saya akan menunjukkan kepada Anda keempat cara tersebut sehingga Anda tahu apa saja dan perbedaan di antara mereka. Saya ingin Anda semua memperhatikan sepenuhnya. Saya akan menyebut ini adalah saluran, bukan? Ini adalah sisi saluran sirkuit karena arus yang mengalir di sini adalah I saluran. Dan setelah percabangan adalah fasa, yaitu I fasa. Dan kita telah melihat ini di kuliah kontaktor kita, bukan? Oke. Baiklah, jadi kita punya sisi fasa dan kita punya sisi saluran, yaitu sebelum percabangan. Di sisi fasa, Anda akan melihat relay beban lebih setelah kontaktor utama. Ini adalah salah satu cara yang paling sering digunakan di mana Anda akan menemukan relay beban lebih tepat setelah kontaktor utama dan ini adalah relay beban lebih yang dipasang di kontaktor dan saya sering menggunakan ini. Sekarang beberapa yang lain, Anda akan menemukan panel kontrol di mana ada dua relay beban lebih. Dan saya pribadi tidak merasa ini lebih efektif. Mungkin ini hanya perlindungan ekstra bahwa mereka memasang dua relay beban lebih. Saya lebih suka menggunakan satu dan saya yakin satu sudah cukup. Dan menurut National Electrical Code, Anda hanya membutuhkan satu relay beban lebih untuk sirkuit cabang Anda, bukan? Namun, banyak dari mereka menggunakan dua relay beban lebih. Ini adalah sisi fasa setelah percabangan. Anda bisa lihat. Oke, jadi arus yang melewati sini adalah I fasa. Di sisi saluran, Anda akan melihat relay beban lebih tepat setelah MCB dan sebelum percabangan. Anda bisa lihat di sini. Dan ini dipasang di rel, teman-teman. Oke. Relay beban lebih ini, arus yang melewatinya adalah arus saluran. Dan ini juga umum di antara sirkuit. Jadi di banyak pabrik, mereka akan menggunakan ini. Mereka akan menempatkan relay beban lebih tepat setelah MCB. Ketika Anda menghitung beban lebih ini, maka Anda akan menganggapnya sebagai saluran. Jadi ini sama dengan starter karena dan. Ini adalah pemasangan umum. Mengapa sama dengan starter? Karena seperti yang saya katakan, di sini MCB sama dengan starter karena semua arus mengalir di sini. Kita menghitung arus saluran di sini. Dan bukan fasa. Kontaktor datang setelah percabangan, itulah mengapa kita perlu menghitungnya berbeda. Oke. Dan cara lainnya adalah tepat setelah kontaktor utama. Tetapi sebelum percabangan dan perhatikan di sini, mereka membuat percabangan terjadi tepat setelah relay beban lebih. Dan ini tidak masalah sama sekali. Seperti yang sudah kita bahas di sirkuit daya, ketika kita berbicara tentang starter bintang segitiga, sirkuit daya dari starter bintang segitiga. Jadi, saya tidak lebih suka cara ini. Saya sebenarnya tidak suka cara ini hanya karena membuat pengkabelan menjadi sangat berantakan. Di panel kontrol di mana Anda memiliki kabel yang berlubang dan Anda harus mencari cara untuk mengambil yang ini di sini. Anda perlu menjalankan kabel Anda sampai ke sini dan kemudian membawanya kembali ke sana. Jadi itu akan membuat panel kontrol yang berantakan, yang saya sangat tidak suka. Jadi saya lebih suka yang ini di sini dan saya sebenarnya lebih suka yang ini di sini. Jika Anda ingin menggunakan relay beban lebih. Tetapi Anda juga bisa untuk yang ini, beban lebihnya sama juga, tetapi dipasang di kontaktor. Anda tidak perlu memasang yang dipasang di rel. Relay beban lebih. Oke. Jadi, jika kita di sisi saluran, kita gunakan sama seperti dol. Kita tempatkan peringkat beban lebih thermal sebagai 115% dari beban penuh. Kalikan 10,59 ampere dengan 1,15, hasilnya 12,17 ampere. Dan jika kita melihat ukuran standar beban lebih, kita tahu bahwa itu dimulai dari 0,1 ampere. Jadi kita butuh 12,17. Jadi saya pikir bukan yang ini, tapi yang ini. Saya pikir ini adalah ukuran relay beban lebih terbaik. Oke. Dan jika kita berada di sisi fasa, kita juga akan mempertimbangkan 115% dari beban penuh sebagai maksimum. Jadi kita akan membagi 115% dengan akar kuadrat dari 3 dan ini akan memberi kita 66%. Jadi kita akan mengalihkan 10,59 ampere kita dengan 0,66 yang akan memberi kita 7 ampere. Dan untuk itu, saya lebih suka memilih yang ini, yaitu 5,5 hingga 8 ampere.
Sekarang, di banyak situs web, mereka akan melakukan seperti ini 100% dibagi akar kuadrat dari 3, yang akan memberi kita 0,58 dan mereka akan memberitahu Anda untuk menentukan ukuran dengan mengalihkan arus beban penuh Anda dengan 0,58. Mereka menggunakan 100% yang tidak apa-apa. Ini adalah perlindungan ekstra untuk motor Anda, tetapi saya suka menggunakan 115%. Karena jika motor saya berjalan pada beban penuh, maka jika saya mengaturnya pada 100% dari beban penuh dan kemudian motor saya berjalan pada beban penuh, maka itu akan trip, tetapi saya tidak ingin motor saya trip pada beban penuh. Saya ingin motor saya trip begitu mencapai lebih dari beban penuh, yaitu 115%. Oke. Oke. Jadi ketika kita membuat daftar material, jika kita memasang relay beban lebih kita di sisi saluran, tepat setelah pemutus sirkuit, kita akan menggunakan yang 9 hingga 13 ini, tetapi jika kita menggunakan sisi fasa, kita akan menggunakan yang 5,5 hingga 8 ampere ini. Baiklah, lembar contekan penentuan ukuran komponen sirkuit daya dol dan bintang segitiga. Jadi, setelah semua penjelasan sebelumnya teman-teman di kuliah sebelumnya, saya membuat lembar contekan ini sehingga dapat membantu Anda sebagai referensi cepat jika Anda bingung tentang sesuatu atau lupa tentang sesuatu, Anda dapat dengan cepat kembali tanpa menonton seluruh kuliah. Namun, jika Anda ingin alasan dibalik setiap peringkat atau mengapa atau detailnya, Anda harus kembali ke kuliah dan memahami mengapa kita memilih peringkat ini. Oke, jadi ini adalah persamaan untuk menghitung arus beban penuh. Ini adalah langkah pertama kita. Ini perangkatnya. Ada MCB, kontaktor, relay beban lebih thermal, dan kabel. Ini adalah angka untuk starter dol dan ini adalah angka untuk starter bintang segitiga. Dan ada catatan di sini yang merekomendasikan Anda untuk menonton kuliah untuk detail lebih lanjut, seperti misalnya, relay beban lebih thermal, di mana dikatakan 115%. Dalam kuliah, saya menjelaskan bahwa menurut National Electrical Code, Anda dapat naik hingga 125% hanya jika suhu ambien Anda 40 derajat Celcius atau kurang. Benar? Jadi saya punya yang direkomendasikan yang saya gunakan ketika saya membuat sirkuit dol atau bintang segitiga saya dan saya punya minimum dan maksimum. Jadi saya akan membahasnya dengan sangat cepat. Jadi untuk MCB untuk starter dol, yang direkomendasikan adalah 150%, itulah yang saya gunakan dan tetapi maksimum menurut National Electrical Code adalah 250%. Anda tidak aman melebihi 250%. Jika Anda melebihi ini, motor Anda bisa benar-benar terbakar. Tetapi minimumnya adalah 150% dan Anda tidak bertentangan dengan National Electrical Code untuk berada di bawah ini, tetapi Anda akan menghadapi trip sesekali. Setiap kali Anda menyalakan motor karena kita memiliki arus lonjakan yang tinggi. Dan itu sama untuk starter bintang segitiga karena Anda berurusan dengan arus saluran. Untuk kontaktor, direkomendasikan 125%. Tidak ada batas maksimal karena diperlakukan seperti kabel. Ini hanya perangkat sakelar, minimumnya 125%. Banyak orang akan menentukannya pada 150% juga dan itu tidak apa-apa. Untuk bintang segitiga, kami melakukan perhitungan kami dan kami menemukan ini sebagai yang direkomendasikan. Jangan di bawah ini dan tidak ada batas maksimal, jadi Anda bebas untuk melebihi peringkat ini. Oke. Untuk relay beban lebih thermal. Minimum untuk perlindungan ekstra, Anda dapat menggunakan 80% dari beban penuh. Saya belum pernah melihat ini. Tetapi dengan 80%, Anda tidak memanfaatkan motor Anda secara maksimal. Yang direkomendasikan adalah 115% dan Anda dapat kembali ke kuliah jika Anda ingin detail lebih lanjut tentang ini. Dan untuk ini yang direkomendasikan dan Anda bisa di bawahnya. Tetapi jangan melebihi peringkat ini jika Anda ingin melindungi motor Anda. Setelah Anda mengatur relay beban lebih thermal Anda di atas 115%, maka Anda berisiko motor Anda rusak. Oke, kabel.
Ini yang direkomendasikan dan tidak ada batas maksimal karena ini adalah kabel dan ini adalah minimumnya. Jadi Anda tidak bisa di bawah minimum ini. Dan untuk bintang segitiga 72, 72, 72. Minimumnya adalah 41, tetapi saya lebih suka Anda menggunakan 72%. Oke, ini akan saya masukkan ke dalam tabel di lembar Excel dan saya akan menghapus semua warna ini agar mudah bagi Anda untuk mencetak dan tidak akan memakan banyak tinta. Terima kasih, teman-teman. Oke, setelah kalian menonton video tadi, sini ada pembahasan dari yang tadi. Perhitungan IVL merupakan langkah awal yang penting karena menjadi dasar dalam penentuan rating komponen pada sistem kontrol motor. Dengan perhitungan yang tepat, kita dapat memilih MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay sesuai kebutuhan sehingga motor terlindungi dari arus lebih, hubung singkat, maupun beban berlebih. Pada rangkaian stabilitas, phasing komponen juga diperlukan agar motor dapat melakukan starting dengan aman tanpa lonjakan arus yang berlebih. Untuk mempermudahkan perhitungan, cheat sheet phasing dapat digunakan sebagai panduan cepat meskipun tetap harus disesuaikan dengan standar yang berlaku. Secara keseluruhan, perhitungan dan phasing komponen yang tepat akan menghasilkan sistem kontrol listrik yang lebih aman, efisien, andal, dan memiliki umur pemakaian yang lebih panjang. Setelah itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, semua komponen dalam sistem kontrol motor listrik harus dipilih berdasarkan arus penuh motor. Start delta adalah solusi efektif untuk mengurangi arus start. Cheat sheet memang mempercepat pemilihan, tapi jangan dijadikan satu acuan. Standar keamanan dan verifikasi tetap menjadi prioritas utama. Perhitungan IVL adalah dasar phasing komponen. Pemilihan MCB, kabel kontaktor overload harus sesuai standar.